Jadi dengan memanfaatkan volatilitas yang tinggi itu kita bisa mendapatkan keuntungan secara cepat ya. Halo Gain Hunters, selamat datang di channel saya, Adi Novianto Putra. Jadi kita punya panggilan baru ya buat teman-teman, yaitu Gain Hunters. Kenapa Gain Hunters? Karena teman-teman yang nonton video ini pastinya itu pengen mendapatkan profit, pengen mendapatkan keuntungan. Makanya saya kasih nama yaitu Gain Hunters atau pemburu keuntungan. Nah, jadi gimana? Bagus kan? Jadi saya sedang mengadakan giveaway. Giveaway ini khusus untuk 2 orang saja. Dan giveaway-nya adalah bisa konsultasi dengan saya via Zoom. Jadi kalau teman-teman punya kesulitan trading, punya open posisi yang masih gantung gitu ya, dan masih belum bisa terselesaikan, bisa nanti kita selesaikan di Zoom meeting ini, bagaimana cara penyelesaian akun tersebut. Nah, untuk syarat-syaratnya gimana, nanti saya kasih di akhir video ini ya. Jadi pastikan nonton video ini sampai akhir. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai overtrade. Nah, tentunya teman-teman kalau sudah masuk di dunia trading forex pasti pernah mendengar yang namanya overtrade. Overtrade itu merupakan transaksi yang dilakukan secara berlebihan, sehingga ketika melakukan transaksi ini maka efeknya akan berbahaya terhadap akun kita. Jadi contohnya seperti ini, ketika teman-teman melakukan transaksi kemudian mengalami kerugian, bukannya menunggu kerugian itu semakin berkurang atau bahkan sampai berubah menjadi keuntungan, tapi malah open posisi lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita open posisi itu kita mengeluarkan uang atau kita mengeluarkan yang namanya margin. Margin ini merupakan dana sebagai jaminan bahwa kita sudah melakukan open posisi pada harga tertentu ya. Lalu semua modal yang kita depositkan itu tidak semuanya digunakan untuk menjadi margin, tapi sebagian itu digunakan untuk ketahanan dana. Ketahanan dana ini ketika kita mengalami kerugian, maka kerugian itu diambil dari ketahanan dana atau sisa uang yang tidak digunakan masuk ke margin tersebut. Jadi kalau kita open posisi semakin banyak, otomatis ketahanan dana yang kita miliki itu akan semakin sedikit. Nah, kalau ketahanan dana yang kita miliki itu sudah habis, ya otomatis akun trading kita itu akan cut sendiri, akan close semua sendiri transaksinya. Jadi secara paksa semua open posisi yang kita lakukan itu sudah close dan modal kita itu sudah habis karena tidak kuat untuk menutup kerugian itu. Tapi ada beberapa klien saya itu tanya, apakah kalau kita mengalami kerugian yang melebihi modal itu akan menimbulkan hutang ke broker? Jawabannya adalah tidak. Karena ketika kerugiannya itu sudah besar dan ketahanan dana kita itu tidak mencukupi untuk menampung kerugian yang kita alami ya, itu otomatis akan close sendiri. Jadi kita tidak sampai utang ke broker. Tapi ya uang modal kita ya habis. Kalau bisa kita trading itu bukan mengalami kerugian tapi harus mendapatkan keuntungan. Jadi ciri-ciri overtrading itu biasanya kerap kali dilakukan oleh trader pemula yang belum memahami mengenai mekanisme trading secara mendalam ya. Seperti mekanisme-mekanisme mengenai margin, kemudian volume transaksi. Jadi mereka asal-asalan open posisi ya. Tiap kali kena loss ya langsung open posisi. Makanya history transaksinya itu akan ada banyak. Lalu gimana sih solusinya supaya teman-teman itu bisa terhindar dari overtrade? Pertama, trading forex itu kan tidak buka setiap harinya ya. Jadi pada setiap hari Sabtu dan Minggu itu marketnya tutup. Nah, teman-teman bisa membuat rencana trading mingguan ketika market sedang tutup. Jadi ketika market itu sedang tutup, teman-teman bisa melakukan analisa secara menyeluruh, secara garis besar ya, dengan time frame yang besar ya, untuk melihat histori transaksi sebelumnya yang lebih jauh, supaya teman-teman bisa menentukan tren jangka panjangnya dan pergerakannya ke arah mana. Dengan time frame yang lebih besar itu akan memudahkan teman-teman dalam menentukan arah pergerakan marketnya. Lalu setelah membuat analisa teknikalnya, teman-teman bisa membaca analisa fundamentalnya. Misalnya teman-teman membaca kalender ekonomi dan
teman-teman menemukan berita-berita penting yang terjadi minggu depan. Kemudian berita itu dicatat atau dibuat note ya. Jadi ketika beritanya muncul pada hari apa, jam berapa, itu nanti teman-teman sudah tahu. Sehingga ketika berita itu muncul ya, teman-teman bisa membuat keputusan akankah menghindari berita itu muncul dengan cara menutup posisi yang sedang berjalan, atau menunggu berita itu muncul, memanfaatkan volatilitas yang tiba-tiba pada saat beritanya muncul. Jadi dengan memanfaatkan volatilitas yang tinggi itu, kita bisa mendapatkan keuntungan secara cepat ya. Memang benar-benar cepat ya, karena pergerakannya itu cepat, tapi juga cukup berbahaya kalau teman-teman belum memiliki jam terbang yang tinggi. Kemudian yang kedua itu, teman-teman harus punya money management yang baik dan harus dijalankan secara disiplin. Nah, money management ini mencakup seberapa besar volume transaksi yang kita lakukan atau maksimal lot yang kita buka, dan tentunya disesuaikan dengan deposit yang kita lakukan ya. Lalu money management ini kaitannya sangat erat sekali dengan leverage yang kita gunakan. Nah, jadi saya kasih tahu ya, untuk leverage ini, kalau teman-teman memilih leverage itu pilihlah yang paling besar. Kenapa? Karena leverage yang besar itu membuat margin kita itu akan semakin kecil. Sedangkan kalau margin kita semakin kecil, maka ketahanan dana yang kita miliki itu menjadi besar. Kalau ketahanan dananya kita itu besar, maka akun kita akan jauh lebih aman ketika mengalami kerugian. Jadi kita bisa punya kesempatan untuk menunggu market berbalik arah, sehingga kerugiannya itu bisa berkurang atau bahkan sampai menjadi profit lagi. Nah, jadi logikanya sudah saya jelaskan tadi mengenai margin ya. Kalau kita transaksi itu pasti kita mengeluarkan margin, dan sisa uang yang ada di deposit forex itu menjadi ketahanan dana yang digunakan untuk menampung kerugian yang kita alami. Jadi kalau kerugian kita itu tidak begitu besar dan marketnya ternyata berbalik arah sesuai dengan yang kita inginkan, kita tidak jadi mengalami kerugian, tapi malah justru dapat profit ya. Lalu yang ketiga, hindari melihat chart terus-menerus. Nah, ini yang biasanya teman-teman lakukan juga ya. Karena sebenarnya melihat chart itu harusnya tidak boleh secara intens, kecuali kalau teman-teman scalping, dan scalping itu tentunya juga butuh jam terbang yang tinggi. Jadi kalau buat teman-teman yang masih pemula ya, boleh lihat chart, cuman harus dibatasi. Misalnya tiap 1 jam sekali atau tiap 3 jam sekali. Nah, boleh teman-teman seperti itu. Selain itu, dengan melihat chart terus-menerus itu akan mengganggu psikologi trading kita. Yang semula itu kita sudah membuat rencana trading dengan benar, lalu kita melihat grafik, berubah lagi pikirannya. Oh, ini harus gini, harus gini. Akhirnya dirubah-rubah lagi, penempatan take profit atau stop loss-nya malah jadi berantakan akunnya. Nah, kalau kita melihat grafik cuma sekedar ngecek di mana pergerakan harganya, yaitu bisa meminimalisir kita terpengaruh oleh pergerakan marketnya. Nah, lalu yang keempat, ketika kita mulai trading, kita harus punya tujuan jangka panjang. Nah, pasti teman-teman yang ingin mulai trading itu punya pikiran gini, trading forex supaya cepat kaya, atau supaya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat. Percaya deh teman-teman, trading forex itu bukan untuk cepat kaya atau untuk mendapatkan keuntungan secara singkat. Ya, meskipun secara logika memang bisa, cuman kalau dipraktekkan itu akan cukup sulit kalau teman-teman belum tahu strategi yang benar. Jadi teman-teman rubah dulu mindset mengenai trading forex, jangan punya pikiran bahwa trading forex itu bisa mendapatkan profit yang cukup besar dalam waktu singkat. Kalau teman-teman sudah merubah mindsetnya, merubah pandangannya bahwa trading forex itu merupakan investasi jangka panjang, ya nantinya ketika trading teman-teman bisa menerima trading dengan menggunakan lot yang kecil dan mendapatkan keuntungan yang kecil sesuai dengan modalnya. Kalau teman-teman modalnya kecil ya, misalnya kalau modal 100 US dollar, keuntungan per harinya itu 0,5 dolar, yaitu cukup bagus. Dan di trading forex itu juga bisa di scale up loh. Kalau teman-teman modalnya semakin ditingkatkan, misalnya dari tadi modal 100 dolar, profitnya 0,5 dolar. Nah, kalau
modalnya itu $1.000, profitnya jadi $5 sehari. Lalu kalau ditingkatkan lagi jadi $10.000, profitnya jadi $50 sehari. Jadi bisa di scale up seperti itu teman-teman untuk di trading forex ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk sharing saya di video kali ini. Kalau teman-teman merasa terinspirasi dengan video ini, saya ucapkan selamat dan jangan lupa untuk ceritakan ke teman-teman yang lainnya, jangan lupa untuk sharing ke teman-teman yang lainnya. Tapi kalau teman-teman ingin belajar lebih intens lagi bersama Gain Hunter, teman-teman bisa klik link di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi dengan saya melalui komunitas Gain Hunter. Nah, untuk giveaway-nya itu teman-teman bisa daftar di link di kolom deskripsi di bawah ini ya, di link giveaway ya. Lalu untuk syarat-syaratnya itu pertama, teman-teman harus pernah deposit dengan akun real minimal $500, kemudian memiliki pengalaman trading selama minimal 1 bulan, lalu masih memiliki kendala di trading dan sudah menyiapkan pertanyaan khusus untuk sesi konsultasi nanti. Nah, jadi seperti itu untuk syarat-syaratnya. Silahkan teman-teman daftar di link giveaway di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.